Mengenal Yayasan Pendidikan Sabilur Rosyad, sebuah lembaga pendidikan yang terletak di Jalan Raya Jatinagara nomor 19 Dayuh Luhur Jatinagara, Kabupaten Ciamis merupakan salah satu yayasan tertua yang terdapat di Kecamatan Jatinagara, Ciamis. Yayasan Pendidikan Sabilur Rosyad sampai saat ini memiliki beberapa unit pendidikan. Di antaranya, Pondok Pesantren Sabilur Rosyad, Madrasah Sanawiyah Sabilur Rosyad, Madrasah Aliyah Sabilur Rosyad, dan Raudatul Atfal Sabilur Rosyad. Dalam usia lembaga yang lebih dari 30 tahun, Yayasan Pendidikan Sabilur Rosyad dengan unit pendidikan yang didirikannya telah menelurkan banyak alumni yang kini berkiprah di berbagai profesi di berbagai tempat. Yayasan Pendidikan Sabilur Rosyad, sebagaimana niat luhur pendirinya, Almarhum Dr. Andes Haji Muhammad Iding Rosadijaya menginginkan anak-anak atau putra daerah Dayeh Luhur memiliki pendidikan yang baik. Di balik berdiri dan berkembangnya Yayasan Pendidikan Sabilur Rosyad sampai saat seperti ini, terdapat sosok yang berjiwa besar yang sangat cinta dengan kampung halamannya, yang kemudian ia realisasikan dengan membangun sumber daya manusia dengan cara membangun fasilitas pendidikan untuk masyarakat sekitar. Almarhum Dr. Andes Haji Muhammad Iding Rosadijaya, putra kelahiran Desa Dayeh Luhur tanggal 14 Maret tahun 1940, putra pertama dari Aki Haji Toat dan Bu Hajah Iwin, berpikir bagaimana caranya ia dapat bermanfaat bagi sesama manusia. Ketika itu, sekitar akhir tahun 1980-an ia mulai membangun sekolah tingkat pertama yang bernama Madrasah Sanawiyah Sabilur Rosyad. Nama Sabilur Rosyad konon diambil dari kata yang terdapat di surat Al-Ghafir ayat 38. Sabilur Rosyad sendiri bermakna jalan petunjuk. Almarhum Dr. Andes Haji Muhammad Iding Rosadijaya berharap dengan wasilah nama yang baik yang diambil dari Al-Quran itu bahwa seluruh santri dan siswa kelak selalu mendapat petunjuk. Berselang beberapa tahun setelah pembangunan Madrasah Sanawiyah Sabilur Rosyad, yakni sekitar kurun waktu tahun 1990, almarhum Dr. Andes Haji Muhammad Iding Rosadijaya membangun pondok pesantren yang juga bernama Pondok Pesantren Sabilur Rosyad. Pembangunan Pondok Pesantren Sabilur Rosyad kemungkinan besar didasari oleh kecintaan beliau terhadap ilmu agama. Di samping kecintaan beliau terhadap ilmu agama, almarhum Dr. Andes Haji Muhammad Iding Rosadijaya juga pernah mengenyam pendidikan pesantren dikala beliau muda di Pondok Pesantren Al-Fadiliyah, Cibenying, Ciamis. Kala itu, almarhum Dr. Andes Haji Muhammad Iding Rosadijaya berharap para siswa Madrasah Sanawiyah Sabilur Rosyad tidak hanya mendapatkan pendidikan formal saja, tetapi juga mendapatkan pengetahuan agama untuk bekal di akhirat kelak. Seiring berjalannya waktu, masih dalam kurun waktu tahun 1990, almarhum Dr. Andes Haji Muhammad Iding Rosadijaya dengan semangat yang luar biasa terus mengembangkan fasilitas pendidikan berupa Madrasah Aliyah Sabilur Rosyad dan Raudatul Atfal Sabilur Rosyad. Menurut penuturan saksi hidup beliau, salah satu guru yang mengabdi di lembaga ini sejak pertama lembaga pendidikan ini berdiri,
Sosok almarhum Dr. Andes Haji Muhammad Iding Rosadijaya dikenal sebagai sosok pekerja keras. Senang bergaul dengan semua lapisan masyarakat, berpenampilan sederhana dan murah senyum. Sosok almarhum Dr. Andes Haji Muhammad Iding Rosadijaya yang sejak beliau menikah sudah tinggal di kota Ciamis masih terus-menerus berpikir tentang kemajuan pendidikan di desanya itu. Almarhum Dr. Andes Haji Muhammad Iding Rosadijaya merupakan sosok yang tidak kenal letih untuk kemajuan lembaga pendidikan ini. Diceritakan ketika usia beliau yang tidak muda lagi serta beberapa penyakit yang ia derita. Almarhum Dr. Andes Haji Muhammad Iding Rosadijaya masih ikut bekerja di lapangan dengan ikut mengangkat batu, terjun langsung membantu para pekerja, serta mencurahkan seluruh tenaga dan materi serta waktu beliau demi keberlangsungan balai pendidikan yang beliau bangun. Beliau lakukan itu semua dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih. Menurut para guru Yayasan Pendidikan Sabilur Rosyad yang menyaksikan kehidupan almarhum Dr. Andes Haji Muhammad Iding Rosadijaya, almarhum Dr. Andes Haji Muhammad Iding Rosadijaya merupakan sosok tokoh yang layak dijadikan panutan bagi orang banyak. Almarhum Dr. Andes Haji Muhammad Iding Rosadijaya menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 25 September tahun 2006 di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Beliau meninggalkan seorang istri, 1 orang putra dan 2 orang putri. Dan salah satu peninggalan terbesar almarhum Dr. Andes Haji Muhammad Iding Rosadijaya adalah Lembaga Pendidikan Sabilur Rosyad, di mana kita masih merasakan manfaat yang banyak dari apa yang beliau perbuat di kala beliau hidup. Selepas meninggalnya Dr. Andes Haji Muhammad Iding Rosadijaya pada tahun 2006, perjuangan untuk kemajuan lembaga pendidikan ini dilanjutkan oleh istri tercinta beliau yang bernama Hajah Aan Mardiana. Hajah Aan Mardiana menikah dengan Dr. Andes Haji Muhammad Iding Rosadijaya pada tahun 1961. Hajah Aan Mardiana dan Dr. Andes Haji Muhammad Iding Rosadijaya merupakan sama-sama alumni Pondok Pesantren Al-Fadiliyah Cibenying, Ciamis. Oleh karena itu, kedua sosok besar di balik perkembangan yayasan pendidikan ini merupakan sosok yang cinta ilmu dan cinta agama. Tidak ubahnya dengan Dr. Andes Haji Muhammad Iding Rosadijaya, Hajah Aan Mardiana kemudian melanjutkan perjuangan suami dengan sepenuh hati. Seluruh pikiran dan hidupnya disedekahkan untuk kepentingan Yayasan Pendidikan Sabilur Rosyad. Hajah Aan Mardiana wafat dalam keadaan husnul khatimah di Ciamis pada tanggal 5 Juli tahun 2021. Demikianlah sedikit biografi yang dapat disampaikan tentang peran penting pendiri Yayasan Pendidikan ini. Dari narasi yang pendek ini, sebetulnya tidak dapat ditemukan kata-kata yang tepat yang dapat mewakilkan jiwa besar ketulusan dan keikhlasan mereka. Allah berfirman di dalam surah Yasin, "Sungguh, Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab yang jelas di Lauhul Mahfuz." Itulah janji Allah.
Mereka yang sudah mendahului kita pasti menemukan balasan di akhirat tentang apa yang mereka tinggalkan di dunia selama hidup mereka. Apa yang mereka tinggalkan ini terus-menerus mengalir, tidak pernah berhenti.